Bab 133. Surat kabar pertama, kaum intelektual adalah mereka yang paling tidak mau mengakui kekalahan dan tidak akan pernah mengakui bahwa mereka lebih rendah dari cendekiawan lain, maka, semua orang memeras otak untuk menulis puisi yang bagus dan bersaing untuk mendapatkan tempat pertama. Ada juga beberapa cendekiawan yang tahu bahwa mereka tidak pandai menulis, namun, panggilan untuk pengiriman naskah di surat kabar dengan jelas menyatakan bahwa mereka dapat menulis novel atau cerita. Mereka tetap bisa mendapatkan royalti. Penerimaan naskah seperti ini sangat disambut baik oleh para cendekiawan. Sekarang cerita pendek seperti ini bisa diterbitkan, karena sebuah buku harus memiliki setidaknya puluhan cerita, dan persyaratannya sangat tinggi. Bagaimanapun, buku itu harus terjual banyak setelah dicetak. Jika penjualannya kurang, maka mereka akan merugi. Sekarang mereka dapat mengirimkan satu artikel dan mendapatkan royalti. Hal ini memberi harapan bagi para cendekiawan yang sedang kekurangan uang. Hanya dalam satu hari, bisa saja menerima ratusan kiriman. Tentu saja, tidak semua kiriman itu dapat diterbitkan sekaligus. Jika ceritanya bagus, maka akan dibeli terlebih dahulu dan terbitkan secara perlahan-lahan nanti. Melihat betapa berkembangnya bisnis ini, Lin Ruoxue dan Putri Chenxi juga menjadi sangat termotivasi. Lebih dari belasan sarjana direkrut untuk membantu mencatat dan mengatur informasi dan menatanya secepat mungkin. Mereka sangat sibuk sampai larut malam sebelum bisa beristirahat. Lin Hai juga merekrut beberapa pekerja percetakan, dan pencetakan akan dilakukan segera setelah penataan huruf selesai, terutama ketika Lin Ruoxue tahu bahwa kantor percetakan akan dibangun di rumah besarnya. Dia langsung setuju. Ada para penjaga yang menjaga di sana, dan orang luar tidak akan bisa masuk. Bekerja siang dan malam, mereka akhirnya berhasil mencetak koran pertama, totalnya 3 lembar besar. Lin Hai menghitung bahwa jika penjualan bisa mencapai 10.000 eksemplar, dia akan bisa mencapai titik impas. Jika jumlahnya melebihi 10.000, maka dari penjualan koran saja sudah akan menghasilkan keuntungan. Tentu saja, uang terbesar yang akan saya hasilkan di masa depan akan tetap berasal dari biaya pemasangan iklan untuk mempromosikan produk. Lin Ruoxue dan Putri Chenxi juga sangat gembira. Mereka terus melihat koran pertama itu. Bagus sekali, koran ini akhirnya bisa dijual, kata Putri Chenxi dengan gembira. Di bagian atas koran itu tertulis nama pemimpin redaksi, Putri Chenxi, dan wakil pemimpin redaksi, Lin Ruoxue. Itu juga yang terpikir oleh Lin Hai saat itu juga. Nama mereka ada di halaman judul setiap koran. Lin Ruoxue tidak terlalu peduli, tetapi Putri Chenxi sangat senang. Alasan mengapa dia menghabiskan begitu banyak energi untuk menerbitkan koran hanyalah untuk menjadi terkenal. Di masa depan, akan ada banyak sastrawan yang akan menghormati dia, dan dia akan menempati tempat penting di dunia sastra. Aku sudah menemukan beberapa orang untuk menjual koran. Besok pagi, saat para pejabat pergi ke pengadilan, kami akan meminta para penjual koran itu untuk menjual koran di gerbang istana. Aku yakin para pejabat itu pasti akan membeli 1 eksemplar untuk melihatnya. Lagi pula, ini barang baru, dan koran harganya hanya 2 sen, jadi mereka tidak akan keberatan mengeluarkan uang ini, kata Lin Hai. Baiklah, jika para pejabat membeli koran untuk dibaca, maka orang lain pasti ingin membacanya juga, kata Putri Chenxi. Aku hanya berpikir kertas yang dipakai kualitasnya terlalu buruk. Mungkin akan robek setelah dibolak-balik beberapa kali. Lin Ruoxue mengajukan pertanyaannya. Tidak ada cara lain. Untuk menghemat biaya, kita hanya dapat menggunakan kertas dengan kualitas terburuk. Jika kita memesan dalam jumlah banyak, kita dapat menurunkan harga produksinya. Kertas jenis ini dapat dibuat di percetakan kecil, jadi harganya murah. Jika kertas bagus yang digunakan, koran harus dijual seharga 10 sen untuk mencapai titik impas. Tapi jangan khawatir, koran ini harusnya bisa bertahan lama. Bahkan jika beberapa orang bergantian membacanya, koran ini bisa bertahan selama beberapa hari, kata Lin Hai. Baiklah, mari kita lihat bagaimana hasilnya nanti. Sebenarnya, kertas jenis ini tidak terlalu bagus. Ketika kita bisa menjual lebih banyak koran di masa mendatang, kita akan membangun industri pembuatan kertas sendiri. Tidak hanya biayanya yang rendah, tetapi kualitasnya juga lebih terjamin. Lalu kita juga bisa mencetak buku dan menjualnya. Kamu juga tahu cara membuat kertas. Putri Chenxi sangat terkejut. Lin Hai tahu banyak hal. Seolah-olah dia bisa melakukan apa saja. Hehe, itu bukan hal yang susah. Derajat, kata Lin Hai sambil tersenyum. Di masa depan, kita tidak hanya akan membuat kertas, tetapi juga akan menerbitkan tiket lotre. Begitulah cara kita untuk menghasilkan banyak uang.
setiap kali nomor pemenang lotre akan dimuat di surat kabar, dan mereka tinggal membawa tiketnya untuk menebus hadiahnya. Untuk melakukan hal ini, pertama-tama kita memerlukan teknologi anti pemalsuan yang canggih. Jika tidak, jika ada seseorang memalsukan identitas untuk mengklaim hadiah, maka kita akan menderita kerugian besar. Namun, ini adalah hal yang harus dilakukan nanti. Sekarang masih terlalu awal. Lin Hai tidak memberitahu mereka, para pekerja bekerja dalam 3 shift dan mencetak surat kabar sepanjang malam. Karena ini pertama kalinya, jadi tidak tahu apakah ini akan laku. Lin Hai mencetak 10.000 eksemplar terlebih dahulu untuk mencobanya. Setelah mengatur semuanya, Lin Hai pulang untuk beristirahat. Sebelum fajar, Lin Hai sudah dibangunkan oleh Qiaoer. Dia segera mengenakan seragam resmi dan pergi menghadiri sidang pagi. Ketika Lin Hai tiba di luar gerbang istana dengan kereta, dia mendengar 2 anak kecil berusia sekitar 12 atau 13 tahun berteriak keras dengan tas di punggung mereka. Koran, berita utama Beijing dan semua kejadian terkini. Kompetisi bakat di ibu kota, pemeringkatan puisi, hanya 2 sen per eksemplar. Berita tentang koran telah menyebar ke seluruh ibu kota 2 hari sebelumnya. Banyak orang sangat penasaran dengan hal ini. 2 sen tidak berarti apa-apa bagi seorang pejabat. Banyak orang yang membeli koran untuk melihat apa yang tertulis di dalamnya. Lin Hai tersenyum tipis. Tebakannya benar. Para pejabat pasti akan membelinya untuk dibaca. Sesampainya di aula utama, Lin Hai menemukan sebuah pilar besar dan bersandar di sana. Sambil tidur di sana, para pejabat yang hadir di pengadilan semua membaca koran dengan penuh minat. Isi koran ini sangat menarik. Sebagian orang suka membaca puisi, dan sebagian orang suka membaca cerita. Sebagian orang suka membaca berita menarik yang terjadi di ibu kota. Para pejabat yang tidak membeli koran sangat menyesalinya. Tanpa membaca koran, mereka tidak lagi memiliki pembahasan yang sama. Dulu, ketika mereka pergi ke pengadilan, mereka akan membicarakan hal yang akan dilaporkan. Namun, hari ini sebagian besar pejabat membaca koran dan tidak ada yang bisa diajak mengobrol. Tak lama kemudian Kasim mengumumkan dimulainya pengadilan, dan kemudian semua koran langsung disimpan. Hal terbesar saat ini adalah Lin Tianhui sudah memimpin pasukannya berperang. Pengiriman berbagai aspek membutuhkan banyak tenaga kerja, terutama pasokan makanan dan pakan ternak harus selalu terjamin. Namun, untuk mencegah informasi bocor, panah penembus baju besi itu sudah dirahasiakan sepenuhnya dan sebagian besar pejabat tidak mengetahui hal ini. Banyak orang tidak begitu percaya pada ekspedisi kali ini. Lagi pula, setelah bertahun-tahun bertempur dengan suku Turk, Daxia lebih sering menderita kekalahan daripada menang, dan hanya bisa mengandalkan pertahanan kota. Tidak ada yang bisa kita lakukan menghadapi pasukan kavaleri musuh. Hal kedua adalah bantuan bencana. 2 juta tael perak sudah dialokasikan untuk bantuan bencana. Itu sudah cukup baik untuk menjaga agar rakyat tetap hidup. Lin Hai memperkirakan setidaknya setengah dari uang itu telah digelapkan. Tetapi sekali lagi, meskipun kita tahu ada pejabat yang korup, kita tetap harus mengalokasikan dana untuk bantuan bencana. Kita harus membantu rakyat terlebih dahulu, dan kita akan berurusan dengan para pejabat korup itu nanti. Setelah berlangsung agak lama, pengadilan akhirnya berakhir. Lin Hai langsung menjadi bersemangat dan menjadi orang pertama yang bergegas keluar. Tuan Lin, harap tinggal. Ibu Suri mengundang Anda. Lin Hai langsung menjadi tertekan. Dia bangun terlalu pagi dan tidak mood sama sekali. Sekarang dia harus pergi menemui Ibu Suri lagi. Lin Hai sangat kesal saat ia mengikuti Kasim ke Taman Kekaisaran. Dari kejauhan, dia melihat Ibu Suri sedang membaca koran dengan penuh minat. Lin Hai berjalan mendekat dan memberi hormat. Hamba Lin Hai, pelayan yang rendah hati, dan aku memberi salam kepada Ibu Suri. Bab 134. Hasil yang mengejutkan. Tidak perlu bersikap sopan, silakan duduk. Terima kasih, Ibu Suri. Lin Hai masih seperti biasa. Dia langsung duduk. Gong Yanwu sudah terbiasa dengan kepribadian Lin Hai dan tidak menganggapnya serius. Dia meletakkan koran di tangannya, kemudian dia menatap Lin Hai dan berkata, "Aku sudah membaca koran edisi pertamamu, sangat bagus. Aku tidak menyangka begitu banyak hal bisa dicetak sekaligus dalam sebuah surat kabar, juga, artikel tentang ekspedisi raja ditulis dengan sangat baik." Setelah membacanya, orang-orang pasti akan memberikan dukungan penuh mereka. Terima kasih atas pujiannya, Ibu Suri. Sebenarnya, itu hanya inspirasi yang tiba-tiba muncul untuk memulai surat kabar ini. Meskipun tidak menghasilkan uang, surat kabar ini dapat memenangkan hati para sarjana di seluruh dunia melalui kompetisi puisi dan prosa. Selain itu, surat kabar ini bisa digunakan untuk memberitahu orang di seluruh negara betapa sulitnya keadaan Ibu Suri.
dengan begini, mereka yang memiliki niat jahat tidak akan bisa berbuat seenaknya. Jika mendapat dukungan dari rakyat, Ibu Suri akan dapat mengambil kendali penuh atas pemerintahan ini. Lin Hai berkata dengan serius. Gong Yanwu tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menatap Lin Hai sambil tersenyum. Setelah Lin Hai selesai berbicara, dia menatap Gong Yanwu tanpa menunggu jawaban. Tiba-tiba dia menyadari bahwa menatap mata Ibu Suri seperti ini adalah sebuah kejahatan yang sangat tidak sopan. Dia segera menundukkan kepalanya. Aku tidak menyangka kamu memiliki bakat sehebat ini. Jika kamu berkonsentrasi bekerja untukku, aku pasti akan memastikan bahwa kamu akan makmur dan kaya. Yang mulia, jangan bercanda. Tentu saja, aku hanya akan setia kepada Anda. Kamu masih sangat muda, tetapi sudah begitu bijaksana dan berbakat. Dan aku terlalu muda untuk mengintimidasi para menteri itu. Aku benar-benar takut suatu hari nanti kamu akan mendapatkan kekuasaan yang sebenarnya dan aku tidak akan dapat mengendalikan kamu lagi. Meskipun semua hal yang telah kamu lakukan sudah banyak membantu istana, jika kamu berambisi, aku khawatir istana ini dan sang raja tidak akan bisa sanggup melawan kamu. Gong Yanwu tiba-tiba meluapkan emosinya. Lin Hai merasakan hawa dingin di hatinya. Tak disangka, Ibu Suri yang tampak muda dan lemah bisa berubah menjadi musuh dalam sekejap mata. Baru saat itulah dia menyadari bahwa meskipun Ibu Suri ditekan oleh pejabat yang kuat, dia tetaplah penguasa tertinggi Daxia. Karena ada terlalu banyak pejabat yang kuat di istana, dia sangat takut dengan kemampuannya sendiri. Bagaimanapun, dia masih muda tetapi sebenarnya sangat kuat. Dia takut suatu hari nanti Lin Hai akan berambisi untuk merebut kekuasaannya. Sekalipun Lin Hai tidak ingin menjadi kaisar, begitu dia bergabung dengan pejabat-pejabat berkuasa dan keluarga besar, konsekuensinya akan menjadi sangat serius. Sepertinya Lin Hai terlalu tidak sabar dan tidak berpikir untuk menyembunyikan kemampuannya. Hal ini membuat Ibu Suri waspada. Lin Hai tersenyum pahit dan berkata, aku bilang aku tidak tertarik dengan kekuasaan istana. Aku hanya ingin berbisnis dan menghasilkan lebih banyak uang untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Apakah Ibu Suri tidak percaya kepadaku? Gong Yanwu menggelengkan kepalanya dan berkata, dari posisiku, aku tidak akan sepenuhnya mempercayaimu. Karena begitu banyak orang di dunia ini yang tertarik pada kekuasaan. Sekalipun kau mengatakan yang sebenarnya, kamu mungkin tidak ingin memperebutkan kekuasaan sekarang, saat kamu sudah tua dan punya anak nanti, apa kamu tidak akan mempertimbangkan hal ini? Baiklah, karena Ibu Suri tidak mempercayaiku, maka bunuh saja aku, agar aku tidak menjadi ancaman bagi Ibu Suri di masa depan. Lin Hai merentangkan tangannya dan menyerahkan nasibnya saat itu juga. Gong Yanwu tampak penasaran, apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Apakah Ibu Suri akan memaafkanku yang takut mati? Tidak ada gunanya takut, aku akan menerimanya. Aku benar-benar menyesalinya. Aku benar-benar tidak ingin menjadi seorang pejabat. Kalau tidak, aku masih akan menjalani kehidupan yang baik dengan penghasilan yang besar di pedesaan. Mengapa aku harus datang ke ibu kota? Gong Yanwu terus menatap mata Lin Hai dan tidak menemukan tanda-tanda kebohongan. Aku benar-benar tidak mengerti, kamu memiliki bakat sehebat ini, mengapa kamu tidak menginginkan kekuasaan? Karena aku tidak menginginkannya. Kekuasaan memang hal yang baik. Kekuasaan dapat mengendalikan hidup dan mati semua orang. Kekuasaan dapat menghasilkan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi terlalu melelahkan untuk melakukan hal yang licik setiap hari. Ketika aku sudah tua nanti, aku akan menyadari bahwa aku telah menghabiskan seluruh hidupku untuk memperjuangkan kekuasaan dan bahkan tidak punya waktu untuk bersenang-senang. Pada akhirnya, semuanya akan sia-sia. Jika bukan karena masalah internal dan eksternal di Daxia, aku benar-benar tidak ingin menjadi seorang pejabat dan terlibat di dalam pemerintahan. Tetapi jika aku tidak membantu Ibu Suri dan Raja, begitu pasukan musuh menyerang, tidak peduli berapa banyak uang yang aku hasilkan, aku akan kehilangan semuanya. Lin Hai tidak menyembunyikan apapun dan mengungkapkan semua pikirannya. Jadi kamu tidak bersedia menjadi pejabat karena kesetiaanmu kepadaku? Gong Yanwu bertanya dengan tanpa ekspresi. Aku belum pernah bertemu dengan Ibu Suri sebelumnya, jadi bagaimana aku bisa mempertaruhkan nyawaku untuknya? Lebih baik mengatakan bahwa aku setia kepada Daxia dan aku menyadari bahwa Ibu Suri benar-benar bekerja untuk rakyat. Itulah sebabnya aku bersedia berdiri di pihak Ibu Suri. Bagaimanapun, Kaisar adalah penguasa tertinggi di Daxia. Lin Hai berkata dengan serius. Ketika dia mengatakan hal ini, semakin lega perasaan Gong Yanwu. Jika dia mengatakan bahwa dia setia kepada dirinya sendiri,
jelas dia telah berbohong. Setelah mengamati tindakan Lin Hai selama beberapa waktu, dia menyadari bahwa Lin Hai benar-benar tidak tertarik pada kekuasaan. Demi menghasilkan uang, dia terlalu malas untuk pergi ke kantor pemerintah. Jika orang seperti itu mengatakan bahwa dia serakah akan kekuasaan, Gong Yanwu akan menjadi orang pertama yang tidak mempercayainya. Baiklah, aku percaya padamu. Selama kamu membantu aku dengan sepenuh hati dan membantu Kaisar mendapatkan kembali kekuasaannya, aku akan memberimu jabatan resmi yang kamu inginkan dan gelar yang kamu inginkan. Lin Hai melambaikan tangannya dan berkata, aku akan melepaskan jabatan resmiku. Meminta aku menjadi pejabat sama saja dengan meminta aku masuk penjara. Akan lebih baik jika aku memiliki gelar yang lebih tinggi. Dengan begitu, aku dapat menikmati kekayaan dan kejayaan saat berbisnis di masa mendatang tanpa perlu khawatir diganggu oleh para pejabat. Gong Yanwu merasa marah dan geli saat melihat penolakan Lin Hai yang lugas. Semua orang berharap untuk dipromosikan dan mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Ini pertama kalinya dia melihat seseorang menolak jabatan resmi. Aku mengerti. Mulai sekarang, aku akan mempercayai kamu tanpa syarat. Derajat terima kasih, Yang Mulia. Jika tidak ada hal lain lagi, aku akan kembali dulu. Hanya 10.000 eksemplar koran yang dicetak kemarin. Jika penjualannya bagus, aku harus pulang dan meminta seseorang untuk mencetak lebih banyak lagi. Kata Lin Hai. Baiklah, pulanglah. Melihat Lin Hai tidak ingin berbicara lebih lama dengannya, Gong Yanwu pun kehilangan minat untuk melanjutkan pembicaraan. Entah mengapa, dia merasa sedikit marah terhadap Lin Hai. Pejabat lainnya ingin berbicara lebih lama dan meninggalkan kesan yang baik, tetapi Lin Hai tampaknya tidak berniat menemuinya sedikit pun. Awalnya dia ingin memperingatkan Lin Hai, tetapi ternyata dia tidak tertarik dengan promosi. Dia bahkan menolak untuk menjadi pejabat yang lebih tinggi. Hal ini membuat Gong Yanwu tidak punya cara lain untuk menghadapi Lin Hai lagi. Jika dia tidak dapat menemukan bukti apapun terhadap bawahannya, dia akan selalu merasa tidak nyaman, tetapi setidaknya dapat dilihat bahwa Lin Hai tidak memiliki ambisi dan hanya peduli dengan stabilitas Daxia. Ini sudah merupakan hasil yang sangat memuaskan bagi Gong Yanwu. Selain itu, orang-orang seperti Lin Hai tidak akan pernah terjebak dalam pusaran perebutan kekuasaan, jadi mereka tentu saja tidak perlu khawatir akan dibujuk oleh pejabat yang berkuasa. Dengan senyum tipis, dia merasa lega. Gong Yanwu tidak punya pilihan lain sekarang. Karena Lin Hai telah memberinya banyak kejutan, dia sangat puas dengan prestasi Lin Hai. Kemudian dia mengambil koran lagi dan membacanya dengan saksama. Ada banyak hal di dalamnya, dan dia bisa mendapatkan informasi yang berguna dari surat kabar Ubu. Lin Hai pulang dan langsung menuju kantor surat kabar tanpa sempat makan. Dia melihat cukup banyak orang memegang koran dan membaca di jalan, jadi sepertinya penjualannya bagus. Bagaimana? Berapa banyak koran yang terjual pagi ini? Tanya Lin Hai. Kamu tidak akan percaya jika aku memberitahu kamu, koran kita sangat populer. Diperkirakan lebih dari setengahnya sudah terjual sekarang. Lin Ruoxue menjawab dengan sangat bersemangat. Bab 135. Sedikit rusak. Benarkah? Kalau begitu cepat suruh orang-orang mempercepat proses percetakan dan menjual sebanyak mungkin. Kata Lin Hai dengan cepat, jangan khawatir, sejak kembali dari istana, kamu masih belum ke sana. Aku melihat surat kabar kita laku keras, jadi aku sudah meminta para pekerja untuk mempercepat proses pencetakan. Aku perkirakan surat kabar itu akan terjual habis hari ini. Bahkan jika kita mencetak 50.000 eksemplar, semuanya pasti akan terjual habis. Putri Chenxi berkata sambil tersenyum, dia dan Lin Ruoxue sudah menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk hal ini. Sekarang surat kabar itu laku keras, Lin Hai merasa sangat senang. Baiklah. Sepertinya mulai sekarang aku akan menyerahkan urusan jejaring sosial ini kepada kalian, dan aku tidak perlu khawatir lagi, kata Lin Hai. Benar sekali, Putri juga sudah belajar bisnis sejak kecil. Hal kecil seperti ini bukanlah masalah. Bekerja sama dalam bisnis surat kabar ini, Putri Chenxi tidak lagi menganggap Lin Hai sebagai orang luar. Nada suaranya juga terdengar sedikit nakal. Bagaimanapun, dia adalah seorang gadis berusia di bawah 20 tahun, dan dia merasa tidak perlu bersikap terlalu formal di hadapan Lin Hai. Lin Hai mengacungkan jempol kepadanya. Oh, ada satu hal lagi. Bisnismu telah diiklankan di koran. Pastikan untuk memeriksa dan melihat apakah ada perubahan dalam beberapa hari terakhir ini. Dengan begitu kamu akan tahu seberapa efektif iklanmu. Sebagian besar tanah keluarga Lin Ruoxue adalah wilayah kekuasaan pemerintahan,
dan mereka mencari nafkah dengan mengumpulkan sewa dan imbalan dari kaisar, sedangkan keluarga Putri Chenxi memiliki banyak bisnis, dan setiap bisnisnya sudah diiklankan. Ini dianggap sebagai keuntungan yang diberikan Lin Hai kepada Putri Chenxi. Putri Chenxi mengangguk dan setuju. Baiklah, aku akan segera memberi perintah dan melaporkan kembali perkembangan bisnisku. Aku akan pergi dulu. Aku menyerahkan pekerjaan ini padamu. Jika kamu ada masalah, datanglah menemuiku di rumah atau kantor pemerintah. Baiklah, urusan di kantor pemerintah lebih penting, kamu harus segera pergi. Lin Ruoxue berkata kepada Lin Hai. Lin Hai naik kereta kudanya menuju ke rumah pangeran untuk melihat cetakannya, karena hanya ada satu set template, kecepatan percetakan masih lambat. Tampaknya para pekerja sangat terampil dalam mengerjakan ini, hanya butuh 2 atau 3 detik untuk mencetak satu halaman, tidak akan masalah untuk mencetak puluhan ribu eksemplar dalam sehari. Hari pertama pasti akan mendapatkan volume penjualan tertinggi, dan penjualan di hari berikutnya akan lebih sedikit. Bagaimanapun, setelah surat kabar beredar, semua orang bisa membaca surat kabar yang dibeli oleh teman-teman mereka, jadi mereka tidak perlu membeli lagi. Melihat bahwa semua pekerjaan tidak ada kendala, Lin Hai pun pulang dengan tenang. Kiaoer sudah menyiapkan makanan dan menunggu di meja makan. Melihat Lin Hai pulang, dia segera berdiri untuk melayaninya. Cuci tanganmu dan makanlah juga. Aku tidak perlu mengganti seragamku, aku masih harus pergi ke kantor setelah ini. Kata Lin Hai, bukankah kamu seharusnya bertanggung jawab atas bisnis surat kabar ini? Mengapa masih harus pergi ke kantor pemerintah? Aku sudah membaca koran itu, cerita-cerita di dalamnya sangat menarik. Lin Hai tersenyum dan bertanya, bisakah kamu memahaminya? Jika ada kata-kata yang tidak kamu mengetahui, beritahu aku dan aku akan mengajarimu. Aku hampir bisa membaca semuanya. Kamu sudah pernah mengajariku sebelumnya. Guruku juga telah mengajariku banyak karakter dalam beberapa hari terakhir ini. Aku dan Xiaolian belajar sama. Xiaolian masih banyak yang tidak dimengerti, jadi aku akan mengajarinya sedikit. Ini bagus. Semakin sering kamu mengajar orang, semakin cepat kamu akan paham juga. Lin Hai berkata sambil tersenyum. Ngomong, hari ini kamu pergi ke istana. Kenapa pulang terlambat? Apa ada sesuatu yang terjadi di istana? Tidak ada yang serius. Ibu Suri bertanya padaku tentang surat kabar ini setelah sidang istana. Kemudian, aku pergi kantor surat kabar dan melihat bahwa koran kita laku keras, tidak lama lagi kita bisa mulai menghasilkan untung. Lin Hai menjelaskan kepada Kiaoer, suamiku sangat hebat, kamu bisa menghasilkan uang dari bisnis apapun. Kiaoer sangat mengagumi Lin Hai. Haha, tentu saja, aku tidak bisa berbuat banyak, tapi kalau bicara bisnis, tidak banyak orang di dinasti Daxia ini yang lebih baik dariku. Setelah Lin Hai selesai makan, dia bergegas ke kantor. Meskipun dia sudah tidak ke kantor selama 2 hari, tidak banyak hal yang terjadi. Terutama hari ini ketika surat kabar sudah dijual, perhatian kebanyakan orang tertuju pada hal ini, dan tidak banyak orang yang membuat masalah. Lin Hai tiba di kantor dan melihat banyak orang sedang membaca koran, sebagian orang sedang membaca puisi dan esai, sementara yang lain membaca cerita pendek. Lin Hai tidak menghentikan mereka dan pergi memeriksa catatan persidangan. Jika ada kasus yang bermasalah, kasus tersebut akan ditangani ulang. Membaca koran menjadi hobi baru banyak orang, namun bagi para menteri dan keluarga bangsawan, situasi ini terasa sangat buruk, terutama artikel di atas tentang ekspedisi Lin Tiangui yang sangat menghebohkan. Citra Lin Tiangui pasti akan terangkat ke tingkat yang lebih tinggi di hati rakyat. Jika hal seperti ini semakin sering terjadi, semakin sulit bagi mereka untuk berurusan dengan Lin Tiangui. Semakin tinggi popularitas Lin Tiangui, siapapun yang berurusan dengannya pasti akan dibenci oleh rakyat. Siapapun yang memiliki akal sehat pasti akan tahu bahwa meskipun dirinya seorang pejabat yang kuat, mereka tidak akan bisa apa-apa kalau kehilangan dukungan rakyat. Yang mereka inginkan adalah kekuasaan, kekayaan, dan kemegahan untuk generasi mendatang. Jika mereka menjadi seorang pengkhianat di mata rakyat, mereka hanya akan menikmati kejayaan sementara saja. Sekarang hambatan terbesar bagi para pejabat kotor dan keluarga bangsawan ini adalah Lin Tiangui. Selama Lin Tiangui masih ada, mereka tidak akan bisa mengendalikan pemerintahan sepenuhnya. Namun, kini status Lin Tiangui di hati rakyat sudah meningkat pesat, sudah semakin sulit untuk menekannya. Chen Deyong sangat marah hingga melemparkan koran itu ke atas meja. Sungguh keterlaluan, mereka secara khusus mempromosikan Lin Tiangui. Siapa pemilik koran ini? Pelayan itu menjawab dengan hormat, Tuan, kami telah menyelidiki masalah ini, tetapi kami belum tahu siapa pemiliknya.
Namun, orang yang bertanggung jawab adalah Putri Chenxi dan Putri Raja, ada tanda tangan khusus di koran itu, jadi hal ini pasti benar, aku rasa Ibu Suri juga mendukungnya. Ibu Suri, Chen Deyong langsung menyadari, dia benar-benar memainkan permainan catur yang bagus. Dia benar-benar menemukan ide yang cemerlang. Dia ingin meningkatkan statusnya di hati rakyat dan menggunakan rakyat untuk menekan para pejabat istana. Diberitakan secara spesifik bahwa Lin Tiangui akan pergi berperang dan mengumpulkan uang untuk bantuan bencana. Semua orang pasti akan berterima kasih setelah membaca berita ini. Kita tidak boleh membiarkan mereka berhasil. Kita juga harus mencetak surat kabar, manfaatkan kesempatan ini untuk membangun momentum bagi keluarga kita. Kata Chen Deyong, aku khawatir hal ini tidak akan mudah. Pelayan itu tampak segan. Kenapa? Bukankah ini hanya untuk mencari beberapa orang sarjana untuk menulis artikel? Sudah cukup bagi kita, jika para pengikut keluarga bangsawan menulis beberapa artikel juga. Surat kabar ini memang hanya memiliki 3 halaman, tetapi isinya sangat mengesankan. Pertama-tama, ada bagian untuk puisi, yang semuanya adalah puisi bagus yang dipilih dari semua komunitas puisi di ibu kota. Selain itu, cerita ini dipilih dengan cermat, dan aku tidak tahu berapa banyak orang yang mengirimkan cerita mereka. Ada juga berita-berita menarik. Jika kita ingin mengumpulkannya, kita perlu mengerahkan banyak tenaga kerja. Jika aku yang menulis artikel, aku khawatir tidak akan banyak orang yang mau membacanya. Orang yang mencetuskan ide untuk mencetak surat kabar ini benar-benar seorang jenius, dan yang jadi masalah adalah bahwa surat kabar itu hanya dijual seharga 2 sen saja. Ini merupakan bisnis yang benar-benar merugi. Setelah perhitungan kasar, aku pikir kita harus menjualnya seharga 10 sen untuk mencapai titik impas. Selain dari pencetakan dan pengukiran, aku khawatir kerugiannya setidaknya akan mencapai beberapa ratus tael perak sehari. Itu bukan jumlah yang sedikit dalam setahun. Pelayan itu telah mempelajari hal ini secara khusus, tetapi masih tidak bisa menemukan solusinya. Chen Deyong sangat marah, dia menggertakkan giginya, dengan tatapan dingin di matanya. Ini hanya menghabiskan uang untuk mendapatkan publisitas. Sejak Lin Hai menjadi seorang pejabat, dia telah menghasilkan banyak uang untuk Ibu Suri. Kalau tidak, Ibu Suri pasti tidak akan mempunyai begitu banyak uang. Mungkin surat kabar ini adalah ide Lin Hai. Bersambung